nuhun Ibu atas kesediaan waktunya. Saya bisa berkunjung dan bertemu kembali sama Ibu. Meneruskan wawancara yang kemarin, Bu. Jadi setelah dari hasil wawancara itu kan kami menemukan beberapa masalah terkait hasil yang kami wawancara kemarin, beberapa masalah. Nah, dalam kesempatan ini nanti saya akan memberikan beberapa edukasi terkait cara perhitungan indeks massa tubuh, kemudian bagaimana sih cara menurunkan obesitas, serta bagaimana meningkatkan kesuburan. Harapannya nanti bisa untuk meningkatkan gimana caranya supaya nantinya mendapatkan keturunan. Gitu, Bu. Apakah Ibu bersedia? Nggak apa-apa, dengan senang hati. Saya malah mau tanya-tanya sama Ibu sekaligus konsultasi. Ibu, mohon maaf, saya tuh lupa tidak membawa kertas untuk brosur atau leafletnya. Jadi nanti saya pakai laptop ya, Bu, supaya nanti kita bisa lebih enak menyampaikan materinya. Tidak apa-apa ya, Bu? Dia butuh nopo-nopo, malah lebih jelas, Bu. Langsung aja dari kertas saya harus gini. Dia monggo-monggo. Oke. Nah, Ibu, yang pertama ini saya ingin menjelaskan terkait bagaimana sih cara mengukur indeks massa tubuh, biar Ibu lebih tahu apakah eh, kondisi yang sekarang itu Ibu sudah sesuai belum indeks massa tubuhnya. Nah, caranya itu dengan mengukur berat badannya Ibu dibagi tinggi badan dalam meter dikalikan tinggi badan dalam milimeter. Nah, kemarin itu sudah saya hitung dan dari hasil penilaiannya itu eh, hasilnya itu nilai IMT Ibu itu lebih dari 27. Jadi Ibu masuk kriteria obesitas. Ternyata saya obesitas ya, Bu ya. Waduh, obesitas tuh terkenalnya banyak penyakit gitu ya. Kira-kira gimana ya, Bu, caranya supaya saya itu terhapus dari obesitas? Mungkin dari makanan atau apa ya, Bu? Karena saya tuh makan tuh udah sesuai aturan 3 kali sehari, olahraga juga rutin. Kok masih obesitas ya, Bu? Baik Ibu, untuk materi edukasi yang pertama ini saya ingin menjelaskan terkait obesitas. Nah, seperti yang ada di leaflet edukasi, apa sih obesitas itu? Obesitas adalah keadaan di mana terjadi penumpukan lemak secara berlebih dan menyeluruh di permukaan kulit atau jaringan lainnya di dalam tubuh. Nah, dikatakan obesitas apabila kalau lihat dari tabel kategori MT-nya itu obesitas tingkat 1 itu 23,0 sampai 24,9 itu beresiko menjadi obes. Dan masuk dalam kriteria obes tingkat 1 itu apabila 25 sampai 29. Nah, Ibu masuk kriteria ini. Nah, kemudian apa sih gejala obesitasnya? Biasanya tuh sulit tidur, mendengkur, henti nafas juga sementara secara tiba-tiba saat tidur. Kemudian nyeri punggung atau sendi, berkeringat secara berlebih, ruam atau infeksi pada lipatan kulit, kemudian terkadang susah bernafas dan bisa depresi. Nah, apa saja sih faktor risiko terjadinya obesitas itu? Biasanya yang menyebabkan beresiko terjadinya obes itu karena satu, dari gaya hidup yang makanya mungkin teratur sehari 3 kali tapi menu dalam piringnya itu yang porsinya bisa berlebih. Kemudian karena ada faktor keturunan itu juga bisa, atau bisa jadi karena stres yang berlebih. Kemudian apa sih dampak dari obesitas itu sendiri? Nah, ada beberapa eh, gangguan yang menyebabkan dari obesitas itu sendiri. Yang pertama bisa terjadi diabetes tipe 2 atau penyakit gula gitu. Kemudian terjadi resiko kanker, dislipidemia, perubahan mood bisa mengganggu terjadinya reproduksi, kemudian bisa menjadi penyakit jantung, penyakit hati, kemudian hipertensi atau darah tinggi. Itu beberapa dampak apabila obesitas yang dimiliki seseorang itu tidak terkontrol. Kemudian bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, yang pasti memperbaiki pola makan. Kalau di sini sudah dicontohkan, misal dengan sayur-sayuran yang sehat atau yang alami. Jangan memakan makanan yang cepat saji. Nah, sekarang bagaimana sih tips-tips
terhindar dari obesitas yang pasti yaitu merubah pola makan. Yang biasanya memakan junk food atau makanan cepat saji bisa diubah menjadi makanan-makanan yang dari bahan-bahan alami. Nah, misal ibu biasanya suka makan apa nih? Kalau sayurnya suka yang sudah kemasan, bisa diganti sayur-sayur yang di pasar yang masih baru. Kemudian perbanyak minum air putih ya Bu. Kemudian kalau buah, sebisa mungkin jangan minum buah yang sudah dalam kemasan. Jadi sebisa mungkin bisa pengen jus, yaitu beli buah asli, kemudian di jus sendiri. Dan jangan lupa berolahraga. Nah, selain itu tips yang lainnya yaitu olahraga yang teratur dan perbanyak aktivitas fisik. Jadi nanti biar lemaknya berkurang. Kemudian makanan yang sehat seperti yang saya sampaikan tadi dan kurangi yang mengandung lemak tinggi, terutama lemak jenuh. Kemudian biasakan sarapan pagi dan makan sebelum jam 8 malam. Kalau saya sih seringnya sebelum isya atau maksimal setelah maghrib itu diusahakan sudah makan malam. Jadi jangan melebihi jam 7 malam, itu lebih baik malah. Dan selalu cek berat badannya biar nanti kita bisa mengukur indeks massa tubuh ibu ini sudah masuk kriteria yang mana ini gitu. Kemudian yang pasti niat dan tekad dari ibu untuk bisa menurunkan berat badannya. Nah, semisal ibu ragu bisa konsultasi sama ahli gizi, mungkin bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Sudah biasa ke puskesmas atau ke rumah sakit kan Bu? Nah, saya takut disuntik. Oh enggak, kalau kita konsultasi terkait gizi sih nggak bakal disuntik. Oh gitu. Gimana Ibu dengan penjelasan yang saya sampaikan terkait obesitas? Ada yang ingin ditanyakan? Waduh, saya jadi malu. Saya itu jarang masak, beli GoFood, terus praktis belanja ke swalayan minum. Aduh, ternyata obesitas saya karena itu ya Bu ya. Makanya saya tidur itu mendengkur. Suami saya sampai aduh. Ya, enggak apa-apa Ibu. Ini karena Ibu kan masih masuk usia pasangan usia subur. Jadi mumpung masih banyak waktu, diperbaiki lagi pola makannya. Biar nanti kedepannya Ibu sama Bapak juga jadi lebih sehat lagi. Oke, Ibu. Lanjut untuk ke materi kedua nih, yaitu terkait bagaimana sih cara meningkatkan kesuburan atau cara cepat supaya mendapatkan keturunan. Nah, yang pasti yang paling penting itu terkait nutrisi atau makan yang ibu makan dalam sehari-hari. Jadi harus dilihat itu dalam satu piringku itu apakah sudah sesuai nutrisinya. Kalau dulu kan zaman SD kan kita selalu dikasih tahu sama bu guru tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah itu sudah sesuai belum? Tapi ini ada tips yang lain lagi Bu, khusus untuk pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu antara usia 20 sampai 45 tahun. Sekarang kan nah, untuk pasangan usia subur itu di usia 20 sampai 45 tahun Ibu. Jadi diharapkan nanti tetap masih ada proses kemungkinan nanti terjadinya pembuahan. Nah, sekarang kan Ibu usianya berapa? 38. Nah, alhamdulillah jadi masih masuk kategori pasangan usia subur gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam masa usia subur itu yang pertama terkait nutrisi dan dietnya Bu. Dan jangan lupa hubungan suami istrinya. Pastikan posisinya. Nanti coba bisa dikonsulkan sama dokter kandungan gitu. Mungkin beliau punya tips-tips khusus posisi mana yang lebih baik supaya mempercepat proses itu ya Bu. Nah selain itu yang pasti harus selalu relax, jangan sampai stres baik ibu maupun bapak. Dan yang nggak kalah penting lagi yaitu mengkonsumsi protein nabati, terutama kacang-kacangan, kemudian kecambah, terus buah-buahan, alpukat itu diperbanyak enggak apa-apa Bu. Kemudian dan pastikan itu tadi berat badannya ideal.
Jadi mungkin PR-nya harus diperbaiki dulu berat badannya biar sesuai dengan indeks massa tubuhnya. Kalau bapak kan nggak merokok nih Bu, Alhamdulillah juga insya Allah mboten. boten nggih, alhamdulillah itu dipertahankan. Kemudian terkait haidnya Ibu, jangan lupa ketika berhubungan disesuaikan dengan minimal H plus seminggu setelah haid. Jadi itu masa-masa subuhnya Ibu. Gitu. Bagaimana Ibu, ada yang ditanyakan? Aduh, sangat bermanfaat sekali buat saya, apalagi terkait tadi makanan. Saya berarti harus memperbaiki masakan saya, minuman atau buah, sama itu rahasianya tadi biar saya cepat kurus. Kemudian saya konsultasi lagi nanti sama dokter SPOB-nya J. Matur nuwun sangat ilmunya ini. Baik, alhamdulillah. Ya yang penting kita sebagai manusia kan tetap ikhtiar ya Bu. Dan segala sesuatunya tetap jangan lupa berdoa juga sama yang menciptakan kita. Semoga nanti dalam waktu dekat ya kita sih berharapnya bisa segera Ibu. Bismillah, yang penting Ibu tetap semangat, diperbaiki lagi pola makan dan pola hidupnya. Kemudian dan jangan lupa bahagia. Gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas waktunya dan mau mendengarkan sedikit edukasi. Semoga sangat bermanfaat apalagi untuk saya, dan doakan juga saya cepat isi dalam waktu dekat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materinya nanti mau saya printkan atau mau saya kirim filenya mau Bu? Kirim WA saja, nanti saya minta nomornya J. Oke, baik. Sebelumnya sekali lagi saya terima kasih banyak Ibu mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sama saya dan mendengarkan sedikit edukasi terkait obesitas dan cara meningkatkan kesuburan gitu. Semisal nanti ada waktu lagi saya berkunjung lagi ya Bu untuk melihat progres apakah Ibu sudah melaksanakan edukasi yang sudah saya sampaikan. Nanti semisal ada apa-apa Ibu bisa bertanya-tanya lagi. Bisa butuh bantuan terkait ahli gizi, nanti bisa saya konsultasi ke ahli gizi juga. Alhamdulillah ini sudah mendekati mau maghrib Ibu. Oh iya ya, sudah ini mulai mendung. Saya tak pamit undur diri dulu. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih. Sehat selalu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah nanti 3 hari ke depan, semisal Ibu belum ada waktu luang, saya izin berkunjung kembali ya Ibu. Atau nanti kita janjian lewat WA lagi nggih. Kiranya Ibu ada waktu di rumah kapan? Gitu nggih Ibu. Bu, saya dengan senang hati nanti menerima, nanti langsung WA aja deh Bu. Udah dicatat toh? Baik Ibu, saya pamit dulu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.